Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sunin wa ma'mul salahin sya'ni zahiran wa batinan wa bi anna Allah yaftahu 'alaina futuhal 'arifin wa yufaqqihna fid din wa yarzuquna kamal ikhlas wal yaqin. Thumma ila hadrati al-muallif hadzal kitab Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf wa ala jami'i ustadina wa masyayikhina wa liwalidina wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Sekali lagi kita baca suratul Fatihah untuk keluarga kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita, jamaah kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk keluarga kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita, jamaah kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan maghfirah. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan juga untuk kita semua dan keluarga kita, mudah-mudahan selalu disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, dimudahin semua urusan-urusan kita, dilunasin semua hutang-hutang kita, anak-anak kita yang sedang nuntut ilmu, yang sedang menghafal Al-Quran, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Qala sujudut tilawati tusannu sajdatut tilawati lil qari'i was sami'i wal mustami'i wa yata'akkalu sujudu lil mustami'i idza sajadan al qari'u. As-sami'u alladhi la yaqsidul istima' wal mustami'u alladhi yaqsidul istima'. Mawadhi'uha fi arba'a asyrata mawdi'an minal Qur'anil Karim. Jama'aha ba'duhum fi qawlihi bi'a'rafi rahdin nahli subhana Maryam bihajjin bifurqanin binamlin wa baljuruz bihamim najmin syaqqat iqra fahadih mawadhi'u sajdati tilawati intajuz. Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita masih bisa sama-sama hadir silaturahim
di kajian rutin kita di Rabu pagi Yayasan Qoiman Qura'ul Quran. Mudah-mudahan selalu dalam limpahan rahmah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah menjalankan syariatnya sehingga kelak nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kita halaman 138, sujudut tilawati. Ini satu pembahasan tentang sujud tilawah. Ini pada mulanya bicara tentang sujud tilawah ya. Disyariatkannya sujud tilawah itu ketika membaca ya, atau mendengar. Ini awal mulanya dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza qara'a ibnu Adama as-sajdata fasajada, i'tadzala asyaitanu yabki, yaqulu ya wailahu, umira ibnu Adama bisujudi fasajada falahul jannah, wa umirtu bisujudi fa abaitu falyannar." Jadi kata Nabi, idza qara'a ibnu Adama as-sajdata fasajada. Jadi ketika anak Adam membaca ayat sajadah lalu dia bersujud. Nah, diperintahkan untuk bersujud lalu bersujud. I'tazala syaitanu biyabki. Maka setan itu ngapain? Kabur dia. Lalu dia ngulun-ngulun. Ya. Kalau nangis kan tibang nangis doang ya. Kalau ngulun-ngulun berarti nangisnya udah apa tuh? Ya, nangis udah banget sampai gegoseran di tanah itu setan. Karena ada anak Adam baca ayat sejadah diperintahin sujud lalu sujud. Ya. Kata setan, i'tazala syaitanu yabki. Dia itu kabur, menyendiri, nangis, gegoseran di tanah. Yaqulu, itu setan sembari nangis, sembari ngomong, ya wailahu, umira ibnu Adama bisujudi fasajada falahul jannah. Celaka dah, kan gitu. Dia mengatakan celaka dah ini mah. Anak Adam diperintahin untuk sujud lalu dia sujud, maka baginya lah surga. Setan ngomong begitu tuh. Falahul jannah wa umirtu bisujudi, akan tetapi aku diperintahkan untuk bersujud. Fa abaitu falyannar, tapi aku menolak maka bagikulah neraka. Ya, itu setan sendiri yang ngomong. Jadi memang udah ngaku emang tempatnya di mana? Di neraka. Itu setan. Makanya yang kalau ngikut-ngikut setan itu tempatnya di neraka. Ya, dia mengatakan kalau manusia diperintahkan untuk sujud ya sujud, sedangkan setan diperintahkan sujud nggak mau sujud. Ya, kapan waktu setan itu diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam? Sujudnya bukan bimakna menyembah ya, sujud bimakna ta'zim ya kepada Nabi Adam, dinolak gitu. Makanya kata setan, ya tempatku adalah di neraka. Nah itu dalil yang menyebutkan salah satu daripada kesunahan kita untuk sujud tilawah. Dan juga dalam riwayat Imam Abu Daud dari Ibnu Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina al-Qur'an. Jadi Nabi ya baca Quran tuh. Jadi Nabi membacakan Al-Quran kepada kita. Memang seringkali Nabi baca Quran di hadapan sahabat, atau bisa jadi ada sahabat baca Quran di hadapan Nabi. Seringkali begitu. Nabi manggil sahabat suruh baca Quran di depan Nabi. Kita pernah nggak begitu? Manggil anak kita, tong sini baca Quran situ, mak dengerin. Pernah begitu? Begitu panggil bocah, tong baca Quran situ.
dengerin, kita dengerin aja tuh, dengerin. Nabi seringkali begitu, Nabi nggak baca tapi sahabat dipanggil suruh baca Quran, atau Nabi baca Quran lalu sahabat dengerin gitu. Kalau misalkan itu bocah kagak mau baca, bocah kumpulin, tong sini, emak mau baca Quran, dengerin. Apa kata anaknya? Emak suaranya kagak enak, tinggal pergi ya. Tapi saya masih kecil sering, nyai saya tuh Haji Itik ya, yang gemplongnya terkenal dari ujung timur sampai ujung barat. Seringkali dia, kalau dia mah emang kagak bisa baca Quran, cuman apal. Herannya begitu ya orang dulu, bacaannya bagus, cuman kalau disuruh baca rada susah. Itu Yasin, Kahfi, apal itu ya, Tabarok apal. Jadi seringkali begitu. Nih gue mau baca, dengerin, kalau ada yang salah benerin gitu. Nah, kita ngelihat dia baca tuh, nah, kita nyimak gitu ya. Dia baca, ntar lempengan Al-Kahfi ada yang keliwat dikit, nah kita benerin. Seringkali begitu. Nah itu Nabi tuh begitu sering. Bahkan dalam satu ketika Rasulullah itu baca Quran di hadapan para sahabat, lalu fa idza marra bis sajadati kabbara wa sajada wa sajadna ma'ahu. Jadi sahabat itu ketika Nabi baca salah satu daripada ayat-ayat sajadah, lalu Nabi bertakbir, lalu sujud tilawah itu. Dan kami yang mendengarkan, kata Ibnu Umar, kami yang dengerin itu semuanya ngikut bersujud ketika Nabi itu sujud. Nah makanya nanti ada keterangannya nih, seharusnya bagaimana orang yang dengar ayat sejadah atau orang yang baca ayat sejadah. Nah itu tadi mulanya begitu, maksud dalam hadis ya. Apakah itu dilakukan sama Nabi tentang sujud tilawah? Iya, ada dalilnya yang jelas yang menyebutkan tentang keutamaan daripada sujud tilawah. Di sini kita lihat dulu, tusannu sajdatut tilawah, disunahkan itu sujud tilawah lil qari'i was-sami'i wal mustami'i. Jadi disunahkannya sujud tilawah bagi orang yang baca dan juga ada orang yang dengerin. Ini antara as-sami dengan mustami' sama-sama didengerin. Cuman kalau as-sami dia denger doang. Nanti kita lihat perbedaannya. Wa yata'akkadu sujudu lil mustami'i idza sajadal qari. Dan lebih utama ya, sujudnya orang yang mendengar itu jikalau orang yang baca juga sujud. Gitu ya. Jadi ada orang baca Quran di hadapan kita, dia nemuin ayat sejadah, dia sujud. Nah, ini yang dengerin ya, lebih utamanya adalah yang dengerin itu tadi sujud tilawah, kalau yang baca juga sujud. Lalu kalau misalkan yang baca enggak sujud tilawah, kita sujud enggak? Boleh juga. Cuman yang utamanya adalah kalau yang baca juga sujud. Yang baca kagak tahu kalau itu ayat sejadah bagaimana ya? Ingetin boleh tuh. Nah, tadi ada kata-kata as-sami wal mustami', ya. Kan sama-sama denger itu. Bedanya apa? As-sami' alladzi la yaqsidul istima'. Jadi yang namanya as-sami adalah yang tidak bermaksud untuk mendengarkan. Jadi nggak sengaja dia dengerin. Ya, nggak sengaja dengerin. Dia mah padahal mah lagi kagak pengen dengerin, nggak sengaja denger tuh. Tapi kalau al-mustami' alladzi yaqsidul istima', emang yang benar-benar dia bermaksud untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Benar-benar dia nyimak, itu maksudnya ya. Ada orang baca Quran dia nyimak. Kalau as-sami tadi nggak bermaksud untuk mendengar, dia mah lagi liwat aja gitu. Tahu ada orang baca Quran, ternyata bacaannya ada sujud tilawahnya, ada ayat-ayat sejadahnya gitu. Jadi bedanya antara as-sami sama mustami di sini ya, ulama memberikan penjelasan. Kalau as-sami nggak maksud untuk dengerin, kalau mustami emang bermaksud untuk dengerin, bermaksud untuk mendengarkan bacaan dari si qari. Mawadhi'uha, adapun di mana aja itu tempat-tempatnya kita mesti sujud tilawah, fi arba'a asyarata
maudhi'an. Ya. Di 14 tempat minal Qur'anil Karim, di Al-Qur'an. Ya, jadi ada 14 ayat sajadah gitu maksudnya. Nanti untuk lebih lengkapnya boleh dibaca ya sendiri. Di rumah punya mushaf ya? Bu, iya, ditanya Rawana diem aja, Rawana ngambek apa? Ngambek dia, kagak janjian katanya. Ini hari batik bu. Pada saat saya dilihatinnya orang pakai batik, mau kondangan apa katanya. Ini hari batik, menghormati ya kita sebagai seseorang yang cinta tanah air, pakai batik. Ngaji pakai batik, mau ngapa? Ya. Jadi di rumah ada mushaf ya, ada. Ntar lihat di lempengan paling belakang biasanya ada tuh disebutin ayat-ayat sajadah yang 14 itu tempatnya di mana saja. Dan biasanya di mushaf-mushaf kita itu udah ada tandanya. Biasanya di lempengan di situ dikasih garis bawah, lalu di pinggirannya ada tanda. Tandanya seperti apa? Kayak masjid. Nah, itu melambangkan ayat-ayat sajadah dan disunahkan kita di situ untuk sujud tilawah. Sekarang pertanyaan saya, ini pertanyaan wajib dijawab secara jujur. Pernah kagak semasa hidup Bapak Ibu ngelaksanain sujud tilawah? Enggak. Hah? Bener? Belum pernah? Iya. Kalau dengar ayat sejadah atau baca ayat sejadah, pernah nggak sujud tilawah? Ya. Jujur aja gitu. Belum pernah saya. Andai kata nanti nemu lalu harus sujud, bagaimana sujudnya? Nah ini hari ini nanti kita bahas gitu ya. Tapi ayat sajadahnya yang lempengan mana ntar lihat sendiri di mushaf ya gitu. Saya juga kagak hafal soalnya yang 14 itu. Nanti lihat aja di mushaf di bagian belakang, dan di mushaf kita kalau kita lagi baca Quran di situ ada tanda. Cuma di sini ada ulama yang menghimpun ya ayat-ayat sajadah lempengan mana aja, jama'aha ba'duhum fi qaulihi ya. Dihimpunlah itu semuanya oleh sebagian ulama di dalam kaulnya, di dalam bait-bait syairnya tuh. Bi a'rafi ra'din nahli subhana maryam bihajin bifurqanin binamrin wabil juruz bihamim najmin syaqqat tiqra fahadhi mawadi'u sajdati tilawati intajuz. Nanti ada di surah Al-A'raf, Ar-Ra'd, An-Nahl gitu ya. Di Al-Isra, Maryam, Al-Hajj, Furqan, An-Naml. Nah, itu nanti lihat sendiri di sana ada apa namanya ayat-ayat sejadah yang 14 itu di dalam Al-Qur'an. Syurutu sunniyati sujudi tilawati sittatun. Adapun syarat disunahkannya sujud tilawah itu ada 6. Kalau memenuhi syarat ini maka sunnahlah dia untuk sujud tilawah. Jadi sujud tilawah tidak wajib, hanya sunnah saja. Yang pertama, antakunal qiraatu masyru'atan kharaja bihi qiraatul junub wa nahwihi wal qiraatu fi nahwi ruku'. Jadi keadaan membacanya itu ya memang bacaan yang betul-betul disyariatkan, artinya memenuhi syariat. Kharaja bihi, maka keluar dari perkara yang disyariatkan itu adalah qiraatul junub wa nahwi, seperti bacaannya orang yang lagi junub atau yang sejenisnya. Itu enggak masuk ya, karena itu bacaan Quran yang tidak sesuai dengan syariat. Karena orang yang dalam keadaan junub kan enggak boleh baca Quran gitu ya. Itu maksudnya. Jadi emang yang betul-betul orang itu ngapain? Baca Quran secara syariat gitu. Atau wal qiraatu fi nahwi ruku', atau bacaan yang dibaca ketika dalam keadaan ruku'. Nah, itu beda lagi, nanti enggak masuk kondisinya. Wa tsani antakunal qiraatu maqsudatan.
Kharaja bihi qira'atun naim wasakron wasahi. Dan keadaan bacaan itu emang betul-betul dia memaksudkan diri, mengqasdkan dirinya untuk baca Quran. Maka kharaja bihi, keluar darinya itu apa? Qira'atun naim, bacaan orang yang sedang tidur. Ngigo. Ada kira-kira orang ngigo baca Quran? Hebat banget tuh dia ya. Ngigonya baca Quran, cakep bener. Lagi ngigo, suaranya bagus gitu ya. Bacanya juga pakai sikah, pakai hijaz gitu, cakep banget. Bila lagi melek mah suruh baca Quran, melehoy. Tapi andai kata ada orang yang lagi tidur lalu dia mengigo, lalu dia baca Quran, yang dibaca ayat sejadah, kita dengerin, enggak usah sujud tilawah itu mah. Karena bacaan orang tidur. Makanya bacaan orang tidur atau omongan orang lagi tidur jangan dipercaya. Ya orang ngigo. Wasakran, atau orang yang lagi mabok. Emang ada orang mabok baca Quran? Ada. Dulu pernah terjadi, ada qari tukang mabok, pas lagi mabok dia nggolel. Apa nggolel ya? Ya lagi bersenandung tapi dengan ayat-ayat Al-Quran tuh, yang lagi mabok. Wasahi, atau orang yang lagi lupa ingatan, gitu. Nggak masuk. Jadi antakunal qiraatu maksudatan berarti emang orang-orang yang betul-betul berqasad untuk membaca Al-Quran. Watsalitsu, yang ketiga, antakunal qiraatu li jami'i ayatis sajadati, bahwasanya keadaan bacaannya itu seluruh daripada ayat-ayat sajadahnya, baru disunahkan untuk sujud tilawah. Jadi kalau dia baru baca sepotong, belum disunahin tuh. Kalau dibaca ayat sajadahnya itu secara sempurna gitu ya, secara sempurna gitu ya, dia baca, maka itu disunahkan untuk sujud tilawah. Jadi bacaan ayatnya adalah sempurna. Kayak di ujung daripada surah apa? Al-Alaq. Ya. Wasjud waqtarib. Kan itu lengkapnya dibaca tuh. Nah, ketika lengkap dia baca, maka sunahlah dia untuk sujud tilawah. Jadi kalau tibang wasjud baru begitu doang, ya berarti kan nggak sempurna. Tapi kalau yang disebutkan itu kan yang termasuk ayat sejadahnya lah wasjud waqtarib. Jadi antakunal qiraatu li jami'i ayatis sajadati. Jadi keadaan bacaan itu seluruh daripada ayat sajadahnya. Warabi'u, syarat disunahkannya sujud tilawah yang keempat, antakunal qiraatu min qari'in wahidin. Keadaan bacaannya itu dari satu orang yang membaca, satu orang ya. Jadi kalau misalkan dibaca, ono baca lagi, ya kita bisa jadi kalau ada 10 orang yang baca 10 kali sujud tilawah kan. Jadi satu orangnya udah cukup gitu ya. Jadi min qari'in wahidin, yang satu itu saja gitu ya. Jadi enggak semuanya, ya, bingung juga kalau semuanya mah ya. Wal khamisu, yang kelima, antakuna fi ghairi salatil janazah, keadaannya itu dibaca bukan dalam salat jenazah. Emang ada salat jenazah baca surah? Kan kagak ya. Jadi orang salat jenazah mah yang dibaca kan timbang Fatihah, sholawat sama doa gitu. Andai kata gitu ya, di dalam salat jenazah dia baca itu ada ayat-ayat sejadah, maka itu tidak disyariatkan, tidak disunahkan untuk sujud tilawah. Wasadisu, yang keenam, alla yatulal faslu bainal qiraati wassujudi urfan. Jadi tidak terlalu panjang jedanya antara bacaan dan sujudnya secara urf gitu ya. Artinya habis dia baca langsung ya sujud. Andai kata ada al-faslu, ada jedanya terlalu lama, ya udah nggak disunahin lagi. Misalkan dia dengerin atau dia baca ayat sejadah, baru dia ingat, oh iya tadi saya baca ayat sejadah ya, udah sejam yang lalu, nggak usah itu.
Jadi itu udah terlalu lama jedanya, sehingga kesunahannya juga sudah tidak ada lagi. Jadi antara bacaan dengan bacaan yang dia baca dengan sujud tilawahnya itu mesti enggak ada jeda yang terlalu lama. Wa yuzadu fi haqqil musalli, dan ditambahkan lagi bagi orang yang sedang sholat. Orang sholat juga kan sunnah sujud tilawah juga. Jadi kalau tadi adalah syarat ketika dia sedang baca Quran, bukan di dalam sholat. Tapi kalau di dalam sholat bagaimana? Wa yuzadu fi haqqil musalli syartani. Adapun bagi orang yang sholat, maka nambah lagi 2 syarat. Apa saja? Yang pertama, alla yakuna ma'muman, bukan dia adalah seorang makmum. Jadi kalau makmum imamnya kagak sujud jangan, gitu maksudnya. Karena makmum itu mengikut kepada imam gitu. Jadi alla yakuna ma'muman, dia bukan makmum. Jadi kalau dia imam bagaimana? Ya sujud. Nanti makmumnya ngikut. Tapi kalau dia makmum, imamnya tidak sujud tilawah jadi jangan gitu. Enggak disyariatkan. Dan juga yang kedua, syarat yang ditambahin bagi orang yang sholat itu adalah alla yaqsida sujuda faqat bi qiraatil ayat. Tidaklah dia maksudkan untuk sujud, khusus untuk sujud dengan bacaan itu. Kan ini tadi kesunahan sujud tilawah adalah ketika membaca atau mendengar. Lalu pas kita lempengan baca ketemu ayat sejadah, maka sujudlah tilawah. Nah, ini maksudnya apa? Syarat yang ditambahin bagi orang yang sholat, bukan dia maksudkan pokoknya saya pengen sujud tilawah, makanya saya baca ayat itu. Enggak. Jadi enggak dikhususkan untuk sujud, bukan. Jadi ketika dia sujud tilawah karena mendapati ayat sejadah, bukan untuk khusus sujud tilawah. Enggak ada pengkhususan sujud tilawah. Jadi enggak begitu. Jadi enggak masuk, kalau syaratnya kayak begitu enggak masuk. Jadi alla yaqsida sujuda faqat. Jadi tidak dimaksudkan sujudnya itu hanya untuk sujudnya dengan membaca ayat itu. Oh tidak. Kan sujudnya itu karena dia membaca atau mendengar daripada ayat sajadah gitu. Jadi kalau dikhususkan untuk sujud nggak bisa, nggak masuk syarat gitu ya. Nah itu syarat-syarat yang disunahkan untuk sujud tilawah. Adapun rukunnya, ketika kita mau melaksanakan sujud tilawah, kaifiatnya itu seperti apa? Arkanu sujud tilawati kharijas shalah. Adapun ketika dia mau sujud tilawah, ini ada rukun-rukunnya yang mesti ada di dalam sujud tilawah kharijas shalah, di luar salat nih. Sab'atun, ada 7 di luar salat. Karena nanti kalau di dalam salat, wa amma arkanuha dakhilas salati fasujudu faqat wa zadar ramli anniyah. Nanti kalau orang dalam keadaan salat gitu ya, rukunnya bagaimana? Fasujudu faqat, yang namanya orang dalam keadaan salat lalu dapetin ayat sejadah langsung aja sujud gitu ya. Akan tetapi Imam Romli nambahin pakai niat dalam hati untuk sujud tilawah. Itu kalau di dalam sholat. Nah ini kalau di luar sholat bagaimana? Kalau di luar sholat nih, kita lagi baca Quran. Pas lagi baca Quran kita dapetin ayat sejadah. Lalu ngapain? Sujud. Ya, sujud tilawah tuh. Niat pertama ya. Karena di luar sholat. Kalau di dalam sholat mah kita lagi diri, kan sering ya kita dapetin. Suka nggak dapetin? Kalau di sono, kalau di sini mah jarang. Ya, kalau di sono pasti tuh kalau sembahyang subuh hari Jumat udah pasti apa? Sujud tilawah. Ya kalau sholat subuh hari Jumat udah pasti imam bacanya surahnya yang ada ayat sejadahnya, sujud. Ada orang yang kagak tahu, nih imamnya lupa nih. Emang apa? Lah belum ruku, belum apa udah sujud. Ya, padahal sujudnya bukan sujud sholat tapi sujud tilawah.
Nah, tapi kalau di luar sholat, kita lagi baca Quran, wasjud waqtarib, kita baca misalkan itu, lalu kita mau sujud tilawah, bagaimana? Rukun yang pertama adalah niat. Rukun yang kedua takbiratul ihram. Takbiratul ihram dulu tuh. Niat tuh di dalam takbiratul ihram. Allah, niat tuh. Niatnya ngapain? Awaitu sajadat tilawah lillahi ta'ala. Lalu yang ketiga sujud. Ya, sujud tuh. Rukun yang ketiga adalah sujud. Warabi'u at-tuma'ninah fihi. Berarti ngapain? Tuma'ninah, sujud itu maksudnya sujud dengan tenang. Jadi sujudnya nggak langsung bangun, tapi di dalam sujudnya itu dia tuma'ninah namanya, gitu ya. Adapun bacaan yang dibaca ketika sujud tilawah ini kalau disebutkan oleh Imam Nawawi ya, dalam Raudhatul Talibin disebutkan sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Itu kalau kata Imam Nawawi itu dalam Raudhatul Talibin menyebutkan bacaan daripada sujud tilawah itu. Jadi tumanina. Jadi sujudnya bukan hanya sekedar sujud, tapi sujud dengan tumanin. Dia belum hafal bacaannya, emang baru tahu dengar. Tadi baru tahu dengar ya, sajada wajhiyah itu baru tahu dengar apa udah pernah dengar? Udah, cuman emang lupa ya, emang kita lupa mulu gitu. Jadi sujudnya dengan tumanina tuh, bacaan sujud tilawah. Andai kata dia belum bisa atau belum hafal, maka baca bacaan sujud ketika sholat boleh tuh. Jadi jangan pakai bingung, saya nggak mau sujud tilawah, emang apa bacaannya belum hafal ya, bacaan sujud ketika sholat gitu, baca tuh. Lalu apa? Al-julus, duduk, habis sujud duduk, lalu salam. Yang keenam yang ketujuh tertib. Berarti sujudnya berapa kali? Sujudnya berapa kali? Sekali. Ya. Sujud tilawah tibang atu. Ya, tidak dua kali. Jadi takbir Allah dalam hati nih. Ya, nawaitu, misalkan nawaitu sujudat tilawah gitu ya. Nawaitu sujudat tilawati lillahi ta'ala. Jadi sambil takbir, sambil niat langsung sujud sekali, lalu dia baca bacaan sujud tilawah. Habis itu salam. Ya duduk, salam, selesai udah. Itu sama sujud syukur. Ya, sama kayak sujud syukur gitu. Bisa begitu? Ya. Jadi kalau ini di luar kalau di luar sholat, dia ngapain? Takbir dulu. Apakah takbirnya berdiri apa duduk? Ayo dah. Nah ini nih katanya. Ngapa itu dia? Kita kan lagi baca Quran, lagi duduk gitu ya. Lalu kita mau sujud, lah posisi duduk kita bagaimana? Ya kalau duduknya sila, kalau mau sujud gampang apa susah? Susah. Ya berubah dulu posisinya. Ya duduk aja begini. Ya gitu ya. Langsung apa? Takbir. Udah langsung sujud, boleh. Gitu ya. Gitu. Jadi nggak mesti berdiri. Berapa? Diri. Udahan emang dirinya udah terengke-rengke, udah susah. Ya. Lah kan kayak kita makan dirinya udah beda ya. Diri nyari pegangan dulu. Saya yakin ini ibu-ibu kenapa sih kalau ngaji tempatnya nggak mau pindah, emang apa? Itu temennya emang dia, lu ntar kalau ngaji deket gue ya, jangan kemana-mana. Emang apa? Ntar giliran gue mau bangun, gue pegangan lu kan gitu. Kan begitu ya? Ngaku dah. Ayo begitu dah. Kita nggak bisa dibohongin bu.
Kalau muka bisa dipoles. Ada orang umurnya 50, 60 bisa kayak 40 bisa dipoles. Cuman kalau dengkul kagak bisa dibohongin gitu. Jadi apakah dia ketika mau sujud tilawah berdiri dulu? Diri takbiratul ihram. Boleh. Gitu ya, boleh saja. Tapi ini dalam hal ini hanya bukan takbiratul ihram di sini mesti ngapain dia? Mesti berdiri. Dalam keadaan duduk juga boleh. Berdiri boleh, duduk juga boleh tuh. Tapi kalau emang dia pengen dapat keafdolan dia berdiri dah tuh. Duduk sembari duduk juga boleh. Karena tadi kan dirinya udah susah. Kan itu. Kan kita kalau ngelihat orang dia udah tua apa masih muda, lihat apanya? Ketika bangun dari duduknya kan gitu. Iya, kalau kata sesepuh kita kan begitu. Kalau Bapak Ibrahim kan sering ngomong, aduh, lihat aja kalau bangun, lihat aja dia, kan gitu. Kedekeran apa kagak, kan gitu. Jadi kalau misalkan dia berdiri dengan takbiratul ihram, boleh. Atau dalam keadaan duduk saja dia takbiratul ihram. Jadi ketika dia mau sujud tilawah, misalkan dia baca kalla la tuti'hu wasjudu waqtarib. Lalu dia takbiratul ihram. Allah, niat tuh, Allahu akbar, lalu sujud. Habis sujud, ketika sujud dia baca tadi sajada wajhiyah, bacaan yang tadi. Atau bahkan dalam zikir sujud tilawah itu seperti sujudnya salat, boleh gitu ya. Jadi zikru sujudi tilawati ka sujudis shalah. Boleh. Tapi ditambahin doa wa yazidu Allahumma aktub li biha indaka ajran waj'alha li indaka dhukhran wa dha'ni biha wizran waqbalha kama qabiltaha min abdika Daud. Boleh itu. Jadi kalau misalkan kita kagak apal bacaan sujud tilawah, lalu kita baca doa atau tasbih zikir sujud biasa, boleh, nggak apa-apa tuh. Nah, tapi kaifiyatnya seperti tadi ya. Jadi kalau di luar sholat dia mesti niat takbiratul ihram lalu sujud. Lalu tumak ninah, ya sujudnya dengan tumak ninah maksudnya tenang. Dia baca tuh subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Karena emang dia nggak hafal bacaan itu, dia bacalah itu. Lalu dia duduk, habis duduk salam, udah selesai. Terus tilawahnya. Iya, kalau itu di luar sholat. Kalau di dalam sholat bagaimana? Ya, kalau di dalam sholat, ya dia kan pasti baca surah dalam keadaan apa? Berdiri pasti ya. Makanya di dalam sholat berjamaah, apalagi ketika dia ingin mendapati di dalam bacaannya itu adalah sujud tilawah. Ya, seharusnya si makmum juga udah paham. Ya, makanya yang 14 tadi mesti juga kita hafal juga. Atau andai kata kita nggak hafal, si imam itu ngapain? Ngasih tahu kepada si makmum. Ya, di dalam perkara sholatnya nanti kalau di dalam bacaan saya nemuin yang namanya ayat sejadah, kita sujud tilawah ya. Kata si makmum, sujudnya bagaimana? Kata imam, pokoknya ngikutin aja saya. Gitu. Jadi kalau yang nama makmum ngikutin imam udah. Andai kata ada makmum yang kagak ngerti sujudnya bacaan seperti apa, ngikut aja sama imam. Gitu. Nah, ini di dalam sholat, misalkan dia baca, ya tadi dah yang gampang ya, surah Al-Alaq ya di ujungnya itu bisa dia baca itu. Karena saya sering juga dapetin imam ketika sholat lalu dia baca surah Al-Alaq ya, tapi nggak sujud tilawah, ya nggak apa-apa sih sebetulnya. Tapi bagusnya kita kalau baca ayat sejadah sujud tilawah. Di ujung dia baca kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Langsung tuh Allah, langsung ngapain? Sujud. Habis sujud langsung berdiri lagi. Habis diri baru ruku. Ya, ruku i'tidal baru sujud. Nah, sujudnya tadi bukan dalam rangkaian sholat, akan tapi sujud karena membaca atau mendengar ayat sajadah. Itu ya. Bisa ya. Jadi kalau di dalam sholat dia mesti apa? Langsung aja.
Tapi kalau kata Imam Romli, ketika dia baca ayat sejadah lalu dia mau sujud, kata Imam Romli tambahin juga apa? Niat di dalam hati untuk sujud tilawah. Tapi kata ulama yang lain nggak perlu niat, karena dia di dalam sholat, gitu ya. Orang yang di dalam sholat tadi kan niatnya untuk sholat, bukan untuk sujud. Jadi jangan ditambahin niat kalau kata ulama yang lain. Tapi kalau kata Imam Romli mesti dia niat, karena itu ada sujud yang berbeda, bukan sujud dalam rangkaian sholat itu. Jelas ya? Jadi kalau di dalam sholat baca ayat sejadah atau dengar, langsung aja sujud. Habis sujud diri lagi. Tapi kalau di luar sholat, itu tadi kaifiatnya mesti apa? Niat, takbiratul ihram, lalu sujud, dan sujudnya juga dengan tumakninah, lalu duduk, salam, selesai, gitu ya. Itu dalam kondisi di luar sholat. Kalau di dalam sholat berarti langsung, andai kata dapetin imam baca ayat-ayat sejadah. Masailu fi sujudit tilawati. Adapun masalah di dalam sujud tilawah. Yang pertama, idza sami'a ayatas sajdati min midya'in aw nahwihi fa in kana halan ay 'alal hawa'i mubasharatan fayusannu lahu sujudu wa illa bi an kana min sauti nahwin musajjil fala. Idza sami'a, jikalau dia mendengarkan ayat as-sajadati, dia dengar tuh ayat sajadah dari mana? Min midya' au nahwihi. Ya, midya itu radio. Tahu radio, Bu? Punya radio nggak di rumah? Midya. Ya. Itu kan bahasa kita dari bahasa Arab tuh. Kalau bahasa kita sekarang apa? Media. Nah, asal katanya bahasa Arab, midya. Orang kita nyebutnya susah, pakai zal, pakai ain, midya, jadi dibacanya apa? Media, gampangin aja, kan gitu ya. Ya kan banyak bahasa kita itu memang dari serapan bahasa Arab atau serapan bahasa Inggris atau serapan bahasa Belanda gitu. Jadi bahasa Indonesia, bahkan bahasa Betawi banyak juga tuh serapan dari Arab, Inggris, Belanda. Tong, tidur jangan malam-malam, besok bangun biar getap. Itu orang Betawi ngomong begitu. Dari mana? Dari Inggris. Apa asal katanya? Get up. Artinya apa? Bangun. Itu jadi bahasa kita jadi getap. Jangan lewat situ. Jalannya sempit bener. Ntar kalau pruis berabe. Ya. Pruis bahasa Belanda, pruis. Ya, pruis. Itu apa namanya? Kepapagan. Jadi susah jalan, pruis. Bahasa Belanda tuh. Nah itu orang kita ngomongnya apa? Media. Itu dari bahasa Arab. Apa? Midya. Gitu. Midya itu adalah alat untuk mendengarkan atau alat untuk mendapatkan sesuatu yang secara tidak langsung, gitu ya. Rekaman dan sebagainya. Midya. Nah ini kalau kita dengerin ayat Quran yang dibaca adalah ayat sejadah, tapi dari media atau yang sejenisnya. Kalau sekarang kan udah banyak apa, MP3, MP4 kan gitu ya, dari handphone, dari CD, dari TV, dari mana aja kita bisa dengerin orang baca Quran. Fa in kana halan, jikalau itu langsung ya, halan saat itu juga. Misalkan di Istiqlal lagi dibacain Quran, lalu ada siaran langsungnya, didengar, kita benar-benar dengar tuh. Ternyata yang dibaca adalah ayat sejadah. Kita emang lagi dengerin. Nah itu sunnah untuk sujud tilawah. Karena apa? Halan. Tapi ya, halan itu maksudnya alal hawa'i mubasyaratan. Jadi secara langsung, mubasyarah. Fayusannu lahu sujud. Maka disunahkan kita untuk sujud. Wa illa, tapi kalau kagak, ya, bi an kana min sautin nahwi musajjil fala. Tapi kalau lewat rekaman gitu ya, bacanya malah kapan tahu lalu ditayangin sekarang, maka itu tidak sunnah. Jadi yang sunnah itu ketika
halan, langsung tuh. Mubasyaratan, ya, live. Kalau bahasa orang Cina bilang live, gitu ya. Kan ibu-ibu suka ngeliat nonton TV nggak? Nonton TV itu kalau siaran TV-nya, kalau orang Indonesia lipat tulisannya ya, live, gitu ya. Dan nonton bola, misalkan Indonesia lawan Yaman, tulisannya live kalau di Indonesia. Tapi kalau di sana ada tulisannya tuh mubasyarah. Ya, mubasyarah itu artinya apa? Langsung juga. Kita kalau ada orang baca Quran, ya, lalu di situ baca Qurannya langsung, disiarkannya secara langsung, itu juga kita kudu dengerin. Nggak boleh tuh kagak dengerin. Tapi kalau kita lagi mau acara kayak kemarin nih, kita mau muludan, ya, sound systemnya awak buat ngumpulin orang, disetelin apa? Qiraah, bacaan Quran. Tapi kan nggak langsung. Itu nggak mesti nggak didengerin juga nggak apa-apa, gitu ya, nggak wajib. Dan ketika di situ bacaannya ada ayat sejadah, kita nggak mesti sujud tilawah. Tapi kalau bacaannya emang langsung saat itu juga lagi dibaca, tapi ditayangin ke kita atau disampaikan ke kita secara langsung, maka kita disunahkan untuk sujud tilawah. Jelas jadinya ya? Jelas nih. Kalau lagi takziah. Nah, bagaimana kalau ada orang yang lagi baca Quran ketika takziah, gitu ya? Lagi takziah nih. Misalkan yang baca, kan suka yang baca seorang tuh ya. Ya, kita yang lain pada dengerin atau di luar pada kongkok lah. Kalau emang benar-benar dia mustami, gitu ya. Kalau yang baca mah emang sunnah. Yang mustami itu apa? Yang betul-betul bermaksud untuk membaca. Kira-kira kalau di dalam ada yang baca Quran, kita di luar mustami apa sami? Sami. Ya, bukan mustami yang bukan bener-bener pengen dengerin, tapi ngapa? Sayup-sayup doang. Ntar denger, ntar kagak, kan gitu. Enggak bener-bener kita niatin untuk mendengarkan. Kalau kondisinya tadi masuk dalam syaratnya, artinya orang yang baca dan juga orang-orang yang betul-betul mustami, ya tetap dalam keadaan itu disunahkan untuk sujud tilawah. Ternyata memang memperlakukan Al-Quran itu luar biasa ya Pak. Itu kita, ya berarti takzim kita sama Quran juga emang belum sempurna ini, masih kurang banyak. Gitu, ketika ada orang baca ayat sejadah aja, emang kalau kita benar-benar dengerin ya kita langka banget sama sujud tilawah. Apalagi kadang-kadang bahkan yang baca juga kagak sujud tilawah ya, karena dia juga kagak tahu lempengan mana ayat sejadahnya. Jadi makanya ya mushaf kita sekarang udah gampangin kita, gitu ya. Pokoknya yang kalau yang sering baca Quran mah tahu dah, ada tanda-tanda di situ. Bahkan sekarang mushaf itu udah luar biasa, warnanya beda-beda tuh. Ya kalau hijau tanda baca ada tulisan hijau izhar, gitu ya. Entah kalau yang merah, yang kuning apa itu ada kan, yang biru apa, buat memudahkan kita baca Quran tuh. Ya. Tinggal kitanya dah mau baca apa kagak gitu. Lalu yang kedua, masalah di dalam sujud tilawah. Laulam ya'lamil ma'mumu sujuda imamihi illa ba'da an rafa'a ra'sahu minas sujudi fala tabtulu salatuhu wa la yasjudu. Andai kata si makmum kagak tahu kalau si imam sujud tilawah nih maksudnya, illa ba'daan rafa'a ra'sahu, kecuali ketika sesudah udah sujud dia bertahu, ya si imam sujud tilawah, pas udah bangun dia bertahu, iya sujud dia, saya kalau kagak sujud ini bagaimana? Fala tabtulu sholatuhu, maka nggak batal sholat si makmum, wala yasjudu, dan kagak usah sujud, gitu ya. Imam baca ayat sejadah, sujud tilawah, ini kita yang di belakang karena kagak ngelihat imam, gitu ya. Dan misalkan dia langsung sujud, si makmum nggak tahu, nggak tahu udah diri lagi aja si imam. Berarti kan dia nggak sujud tilawah, nggak batal sholatnya si mak. Dan dia nggak usah sujud, iya saya sujud dah, ya batal jadinya sholatnya begitu. Jadi nggak usah sujud kalau dia ketinggalan sujud dan si imam sudah bangun dari sujudnya. Tapi bal yantaziruhu fil qiyam, tungguin aja dia berdiri, diem.
Wa amma idza alima bisujudil imami, akan tetapi jikalau si makmum itu tahu dengan sujudnya si imam qabla raf'i ra'sihi, sebelum dia bangun dari sujudnya dia ngeliat iya sujud, fa alaihi ayyahwiya ila sujud, maka si makmum mesti sujud, jangan diam aja. Fa in rafa'al imamu ra'sahu qabla wusulil imami ila sujudi raja'a mahu wa la yasjudu. Akan tetapi jikalau si imam udah mengangkat kepalanya sebelum si makmum itu sampai kepada posisi sujudnya, raja'a ma'ahu wa la yasjudu, maka kembalilah dia ngikut kepada si imam dan kagak usah sujud. Jelas kagak ini maksudnya? Nah, ini maksudnya lagi sholat berjamaah imam, iya, lalu sujud tilawah imam tuh. Ini kalau kita makmum di belakang kagak tahu, kita mah diri aja. Lalu orang pada sujud. Pas kita baru mau sujud ternyata imam udah diri lagi, nggak batal sholat kita dan kita nggak usah sujud. Karena dia nggak tahu kalau si imamnya sujud. Bisa jadi ketidaktahuannya gara-gara emang dia nggak paham tentang sujud tilawah. Ini orang apa pada sujud ya kan gitu. Pas dia lagi sujud, apakah kita sujud juga dalam hati? Dia udah bangun, ya udah nggak usah sujud ya. Kalau dia sujud juga sedangkan si imam udah berdiri lagi, ya batal sholatnya, gitu ya. Tapi andai kata dia tahu si imam itu sujud tilawah, tahu tuh, selama si imam belum bangun, ya rafa'a ra'sahu, ya ketika dia belum mengangkat kepalanya, artinya belum bangun dari sujudnya, maka si makmum mesti ngapain? Sujud ngikut bersama-sama Tapi andai kata si makmum baru mau sujud nih, baru mau turun, si imam udah bangun daripada sujudnya. Kalau begitu gak usah sujud. Tapi ngapain? Tetap ikut berdiri bersama-sama si imam. Tuh. Makanya dari awal juga mesti apa? Mesti tahu. Makanya si makmum kalau si imam lagi baca surah, dia dengerin. Kadang-kadang kan kita nggak dengerin ya. Imam baca surah, kita kemana? Bukan dengerin, mikirin. Mikirin apa? Ya banyak dah emang kita banyak buat pikiran, banyak buat urusan kan gitu. Atau bisa jadi kita mepet sama si imam. Emang apa? Bacaan cepet bener. Atau juga bacaannya juga kagak ngesemenggah dah. Ini imam dah lagu apa sih dia kan gitu ya. Padahal itu imam kagak nyanyi ya, tapi kan dibilang ini lagu apa ya imam kan gitu ya. Padahal nggak nyanyi dia. Kadang-kadang kesel juga kita. Jadi nggak memperhatikan bacaan imam. Tapi kalau bacaan imamnya bagus, enak kan kita perhati itu, kita dengerin. Tuh. Nah, jadi gitu ya. Jelas nih kondisinya. Jadi kalau si imam sujud tilawah, kita sujud tilawah. Tapi kalau kita baru mau sujud tilawah, imam udah bangun, nggak usah. Yantazir aja, tungguin aja. Ya, dengan berdiri. Tapi ketika dia juga akhirnya dia masih dapetin si imam sujud, ya udah sujud. Ketika dia bisa sama-sama. Tapi andai kata dia udah baru mau posisi ke sujud nih, baru begini, imam udah bangun, nggak usah dibangun lagi aja dah. Ya, itu ya. Ya, karena memang harus ngikut apa yang dilakukan sama si imam. Itu ya. Yang ketiga, yusannu lil imami ta'khiru sujudihi fis sholati sirriyah ilal faraghi minas shalah. Disunahkan bagi si imam untuk mentakhirkan sujudnya di dalam salat yang sir ilal faraghi minas shalah, setelah selesai salat. Lima fi sujudi minat tashwisi 'alal ma'mumin wa kadzalika fil jumu'atil kabirah. Jadi si imam itu disunahkan untuk mentakhirkan sujud tilawahnya kapan? Nanti udah selesai sholat baru sujud tilawah. Kapan itu? Ketika sholatnya sholat sir. Apa sholat sir? Zuhur sama asar. Kalau maghrib, isya, subuh kan kedengeran. Makmum pun ketika mendengar si imam baca ayat sejadah, udah, wah ini mah sujud tilawah. Ini kalau sholat sir,
Imam bacanya baca ayat sejadah tapi sir kan nggak kedengeran. Lalu si imam sujud aja. Khawatir apa? Lima fis sujudi minat tashwisi alal ma'mumin. Tashwish. Makmumnya jadi apa? Tashwish. Jadi was-was. Jadi ragu. Ini ada apa sebetulnya? Gitu. Makanya nanti kalau sholatnya sholat sir, sujud tilawahnya kalau udah selesai sholat tuh bagi si imam. Boleh nggak? Boleh. Karena dia bacanya sir nggak kedengeran. Sehingga kita nggak tahu ini sebenarnya sujud apa ya? Apakah sujud tilawah? Pasan dia tadi nggak baca, emang nggak kedengeran. Itu makanya di sini disunahkan ketika sholatnya sholat sir, imam itu sujud tilawahnya ketika selesai sholat. Gitu. Dalam artian setelah salam atau sebelum salam. Ilal faragi minas sholat, berarti udah selesai sholatnya, berarti udah salam, udah beres, ya udah selesai daripada sholatnya, baru dia sujud tilawah karena membaca ayat sejadah. Kok bisa? Iya. Kan fasolnya jaraknya belum terlalu lama. Kenapa tadi tidak dikerjakan ketika sholat? Karena sholatnya sholat sir, khawatir si makmum jadi bingung, gitu ya. Wa kadzalika fil jumu'atil kabirah. Begitu juga kalau dilaksanakannya sholat Jumat dalam jumlah jamaah yang cukup banyak sekali, gitu ya. Khawatir makmum yang di belakang tidak tahu kalau si imam itu sujud tilawah, atau dia tidak mendengar secara langsung ya si imam itu takbir untuk sujud, maka disunahkan sujud tilawahnya belakangan aja setelah selesai daripada sholatnya. Nah itulah penjelasan daripada sujud tilawah dan beberapa masalah yang ada di dalam sujud tilawah. Ini udah jelas ya Bu? Bapak jelas ya Pak? Ya nanti andai kata kita dapetin baca ayat sejadah atau denger ayat sejadah, maka sunnah kita untuk sujud tilawah. Lalu apakah ada alternatif lain? Ya, oh, kalau kita kan pengennya begitu ya. Ada nggak jalan lain yang gampangan dikit? Rumahnya kalau sujud rumahnya berabi amat kan misalkan gitu. Bisa nggak ada alternatif lain? Ini kan sering terjadi kalau kita lagi jamaah khatam Quran, karena posisinya tidak memungkinkan kita untuk sujud tilawah. Kalau lagi sholat, emang lagi sholat, tempat sujudnya gampang. Kalau lagi baca Quran sendiri, ya gampang. Kalau lagi baca Quran rame-rame lagi begini, ya kan? Ini kita lagi baca Quran, semuanya lagi punya wudhu, baca Quran sama-sama. Ketemu ayat sejadah, sedangkan sujud tilawah itu disunahkan, posisinya tidak memungkinkan untuk sujud tilawah. Yang belah bekulon ngadep ngetan, ya. Yang belah metan ngadep kulon. Kan ngadep kulon belum tentu madep kiblat ya. Lalu yang di belah wudhu ya itu udah gitu duduknya rapet. Berapa ini bakal sujud? Nah, kira-kira apakah ada alternatif lain yang bisa kita lakukan yang itu mengganti daripada sujud tilawah kita? Nah, bisa nih ya. Jadi kalau kita dapetin ayat-ayat sejadah ternyata tidak memungkinkan untuk sujud, maka kita tasbih aja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bu itu aja dah, gampangan kan gitu ya. Kalau bisa sujud, kalau enggak baca itu. Berapa kali? Jadi ada yang menyebutkan 7 kali, ya. Ada yang menyebutkan 4 kali, ada yang menyebutkan 3. Yang cakep berapa kali? 7. Ya, 3. Kalau disuruh zikir maunya yang dikit. Kalau dibagi paros maunya yang banyak. Banyaknya. Jadi ini kondisinya kalau apa? Tidak memungkinkan. Tapi kalau memungkinkan untuk sujud, maka lebih afdol sujud. Itu ya.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selanjutnya sujudus syukri. Sujud syukur, insyaallah nanti kita sambung lagi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.